Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Jaya Sudrajat dari Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan memperkenalkan secara singkat tentang data mining. Nah, Proses Knowledge Discovery in Database atau proses KDD secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama dengan data selection atau sekumpulan data operasional yang perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi ke dalam KDD. Lalu ada pre-processing, yaitu sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Lalu ada transformation, coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Data mining adalah proses pencarian pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Selanjutnya, interpretation atau evaluation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Lanjut, siklus proyek data mining. Sebuah proyek data mining memiliki siklus hidup yang terbagi ke dalam 6 fase. Keseluruhan fase berurutan yang ada tersebut bersifat adaptif. Fase berikutnya dalam urutan bergantung kepada keluaran dari fase sebelumnya. Hubungan penting antara fase digambarkan dengan panah. Sebagai contoh, jika proses berada pada fase modeling, berdasarkan pada perilaku dan karakteristik model, proses mungkin harus kembali kepada fase data preparation untuk perbaikan lebih lanjut terhadap data atau berpindah maju kepada fase evaluation. 6 fase CRISP DM menurut Laros tahun 2005. Yang pertama ada fase pemahaman bisnis, fase pemahaman data, fase pengolahan data, fase pemodelan, fase evaluasi, dan fase penyebaran. Fitur-fitur pada aplikasi WK yang penting digunakan untuk proyek data mining. Fungsi-fungsi yang dapat digunakan melalui Explorer untuk proyek data mining adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pre-processing merupakan panel yang digunakan untuk memilih data yang akan diproses. Ada fungsi classifier, merupakan panel untuk menggunakan algoritma klasifikasi atau regresi terhadap data yang telah dimasukkan di panel pre-processing. Fitur cluster merupakan panel yang memberikan akses terhadap berbagai metode clustering yang disediakan oleh WK. Fungsi asosiasi menyediakan algoritma untuk association rule yang berguna untuk menggali relasi antar item pada data. Selanjutnya, select attribute menyediakan berbagai algoritma untuk memilih atribut atau variabel yang paling relevan untuk suatu permasalahan. Lanjut, conversion matrix. Conversion matrix adalah suatu metode atau tabel yang biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan akurasi dari model klasifikasi di machine learning. Hasil keluarannya dapat berupa dua kelas atau lebih. Matriks tersebut menunjukkan berapa banyak instance yang diberikan diprediksi ke setiap kelas. Lalu apa itu MIA, RMSA, RAE, dan RRSA? MIA atau Mean Absolute Error mengukur besaran rata-rata error tanpa diperhitungkan arahnya. RMSA Root Mean Square Error merupakan pengukuran skor kuadratik. RAE Relative Absolute Error cara untuk mengukur kinerja prediktif model. RRSA Root Relative Square Error kurang lebih mirip dengan RAE, tetapi error dikuadratkan dan relatif terhadap apa yang terjadi jika prediktor sederhana telah digunakan. Apa kegunaan metode precision recall dan F1? Precision digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Recall digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. F1 merupakan salah satu perhitungan evaluasi dalam informasi temu kembali yang mengkombinasikan recall dan precision. Persamaan regresi linear. Regresi linear merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antar beberapa variabel. Dalam regresi linear, ada beberapa hal yang harus dipahami, di antaranya itu
variabel terkait, variabel bebas, konstanta, dan koefisien regresi. Kalau ditinjau keakurasiannya dalam pemecahan sebuah kasus, regresi memiliki tingkat keakurasi yang lebih baik di dalam konsep analisis sebuah hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Lalu bagaimana mencari nilai konstanta dan regresi koefisien pada regresi linear? Kita dapat menggunakan rumus yang tertera pada layar ini. Apa itu assertion rule? Assertion rule merupakan metode pencarian pola relasi antar data dalam sebuah kumpulan data. Berdasarkan pola tersebut, kemunculan suatu data dapat diprediksi berdasarkan kemunculan data lainnya. Algoritma association rule diantaranya yaitu algoritma a priori, algoritma ECLAT, algoritma frequent pattern growth. Selanjutnya, apa itu frequent patterns growth? Adalah pola yang sering terjadi di dalam data. Ada banyak jenis dari frequent patterns, termasuk di dalamnya pola, kelompok item set, subsequence, dan substruktur. Lalu, apa itu algoritma random forest? Random forest adalah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk pengklasifikasian dalam dataset dalam jumlah besar, karena fungsinya bisa digunakan untuk banyak dimensi dengan berbagai skala dan performa yang tinggi. Lalu, apa kelebihannya? Kelebihannya menyediakan metode eksperimental untuk mendeteksi interaksi variabel, menghasilkan error yang lebih rendah, memberikan hasil yang bagus, dan klasifikasi dapat mengatasi data training dalam jumlah sangat besar secara efisien. Metode yang efektif dapat memperkiraan variabel apa yang penting dalam klasifikasi, tapi memiliki kekurangan juga, yaitu interpretasi yang sulit dan membutuhkan mode penyetelan yang tepat untuk data. Waktu pemrosesan yang lama karena menggunakan data yang banyak. Ketika digunakan untuk regresi, mereka tidak dapat memprediksi di luar kisaran dalam data percobaan. Ya, sekian penjelasan dari saya. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.